"Mah, Berham minta maaf, kemarin menghilangkan kunci pintu rumah. Seharian Berham cari nggak ketemu." Sebenarnya kunci itu nggak ada gunanya buat rumah lain. Sebaliknya, kunci itu sangat penting karena perlu buat rumah kita. Hari ini sabda Tuhan menjelaskan tentang kunci kerajaan sorga, merupakan kunci pengajaran yang disebut kunci pengetahuan. Jadi pasti sangat berguna bagi warga kerajaan Allah. Mari anak-anak, ikuti penjelasan hamba Tuhan, bagaimana kita sebagai warganya harus mengetahui dan menjelaskan kepada dunia tentang kunci kerajaan surga. Wah, pasti sangat bermanfaat untuk kita simak baik-baik. Yuk teman-teman. Adik-adik, kita bersama-sama lagi belajar firman Tuhan dalam petualangan kita di dalam kerajaan Allah. Karena itu, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga untuk kesempatan yang kau berikan sehingga kami boleh belajar akan firman Tuhan. Kiranya engkau berkenan untuk menolong kami supaya kami boleh mengerti kedalaman firman Tuhan. Supaya kami boleh menjadi orang-orang yang mau bertumbuh dan mau taat akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, suatu kali Tuhan Yesus masuk ke dalam sebuah rumah. Dan ketika orang-orang tahu bahwa Tuhan Yesus masuk di dalam rumah itu, maka berbondong-bondonglah banyak orang datang ke rumah itu untuk menjumpai Tuhan Yesus. Apakah pada waktu itu kemudian Tuhan Yesus, aku lagi malas, tutup pintunya, aku gak mau menemui mereka. Apakah demikian adik-adik? Tidak adik-adik. Tetapi Tuhan Yesus menyerahkan seluruh hidupnya sepenuh-penuhnya dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga dalam keadaan apapun Tuhan Yesus siap untuk melayani banyak orang, menolong mereka, menyembuhkan mereka, mengajar mereka, dan juga membawa mereka ke dalam kebenaran adik-adik. Tuhan Yesus menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk benar-benar mengenali apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi tuntunan Tuhan, sehingga dia rela hati mengerjakan walaupun pekerjaannya begitu banyak. Demikian juga pada waktu itu adik-adik. Murid-muridnya dan juga Tuhan Yesus sendiri sampai tidak sempat makan. Mengapa? Karena begitu sibuknya, begitu banyak orang yang harus dilayani. Nah, pada saat itu keluarga Tuhan Yesus juga ada di tengah-tengah mereka. Tetapi keluarga Tuhan Yesus ini ternyata mempunyai tanggapan yang berbeda. Coba kita dengar kata mereka. Begini. Yang dilakukan Yesus itu hanya menyusahkan dirinya sendiri saja. Sia-sia itu. Loh, kenapa? Coba lihat. Dia mempunyai kuasa yang besar. Dia mempunyai kemampuan untuk melakukan mujizat-mujizat. Tetapi dia menolak untuk dijadikan raja. Tetapi dia tidak mau dijadikan pemimpin sama mereka. Terus, apa dia nggak punya peduli dengan orang-orang Israel yang sedang dijajah Romawi? Coba kalau dia mau jadi pemimpin, wah, habis itu berarti orang-orang Romawi. Oh, benar juga ya katamu ya. Coba dia juga. Kenapa ya? Kok tidak mau memiliki jabatan kayak orang Farisi atau ahli Taurat? Hidupnya kan enak ya. Bisa makan enak, bisa kaya. Tapi dia juga tidak mau. Padahal dia lihatlah. Dia juga membicarakan hal-hal rohani itu secara terang-terangan. Makanya itu. Gak tahu aku. Udah gila dia. Apa yang dilakukan tuh sia-sia. Dia mau kemana? Mau ngapain? Gak jelas. Gila mungkin dia. Adik-adik, orang-orang yang mengenal Yesus, keluarganya sendiri tidak mengenal apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Malah menganggap Tuhan Yesus adalah
sebagai seorang yang gila. Mengapa adik-adik? Karena mereka tidak mengenal Bapa di surga, sehingga mereka tidak mengenal kehendak Bapa di surga. Sedangkan Tuhan Yesus tahu kehendak Bapa di surga. Dan dengan sepenuh hati Tuhan Yesus menyerahkan hidupnya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa yang di surga. Adik-adik, inilah yang membedakan orang yang mengenal Tuhan Yesus dengan orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus akan menganggap semua yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus sia-sia, tidak jelas, tidak tahu arahnya kemana. Mengapa? Karena mereka tidak mengenal Bapa di surga. Tetapi untuk setiap orang yang mengenal Kristus Tuhan, seharusnya mereka juga tahu bahwa ada kehendak Bapa yang mendorong Tuhan Yesus melakukan banyak hal itu. Dan mereka pun mengenal kehendak itu. Nah adik-adik, bagian ini menjadi sebuah introspeksi juga yang sangat penting bagi kita. Apakah kita mengenal Tuhan Yesus dan karyanya? Kalau kita mengenal Tuhan Yesus dan karyanya, berarti kita benar-benar mengenal Dia yang mengutus Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita tidak mengenal Tuhan Yesus dan karyanya, maka kita berarti belum mengenal Bapa yang ada di surga. Kalau kita hanya mengenal Tuhan Yesus sebagai yang memberikan kesembuhan, yang bisa memberikan kekayaan, yang hanya bisa memberikan segala yang ku perlu, berarti kita belum sungguh-sungguh mengenal siapakah Yesus Kristus. Seharusnya kalau kita mengenal siapakah Yesus Kristus itu, kita mengenal Dia sebagai Tuhan Allah semesta alam yang turun ke dalam dunia. Dia yang rela mati, bahkan disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita dari dosa. Sehingga kita yang ditebusnya mempunyai kuasa untuk hidup kudus bagi Allah. Itu pengenalan yang benar akan Tuhan. Seperti apakah pengenalan kita adik-adik? Kiranya Tuhan menolong kita sehingga kita boleh sungguh-sungguh mempunyai pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus. Sehingga kita terus memancarkan kemuliaannya. Sehingga kita terus menjadi saksinya. Dan biarlah dengan hidup kita banyak orang yang mengenal Dia sebagai Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, mau menanggung segala dosa-dosa kita dan mau membebaskan kita dari segala hukuman untuk membuat hidup kita menjadi hidup yang terus bertumbuh di dalam kekudusan, menjadi hidup yang memperkenan hati Tuhan. Kiranya pertualangan kita menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Bapa, karena kami boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan kami, sebagai Raja kami, sebagai Juru Selamat kami. Biarlah kami menyerahkan hati kami agar Kristus menjadi Raja yang bertahta di dalamnya. Sehingga kami senantiasa tunduk, taat, hormat kepada Kristus. Dan biarlah kami boleh mempercayakan perjalanan hidup kami, keselamatan kami, masa depan kami kepadamu ya Tuhan. Karena Engkaulah Juru Selamat kami. Dan biarlah dalam sepanjang hidup yang Engkau izinkan kami lalui, kami boleh terus menjadi saksi-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih oleh karena berkat dan anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Minggu lalu di sekolah terjadi hal yang memalukan karena ada pertengkaran antara Andi dan Budi. 1 jam kemudian pertengkaran antara anak berubah jadi pertengkaran antar orang tua. Kebanyakan orang tua lebih suka membela anak masing-masing. Loh, kok mama tahu? Berbeda dengan Yesus yang sangat baik itu. Sekalipun kaum keluarganya memiliki pikiran yang buruk tentang Dia, namun mereka menerima begitu saja tuduhan sesat yang ditimpakan oleh sebagian orang mengenai jiwanya yang berkobar-kobar.
dan celakanya mereka anggap dia sebagai orang gila. Padahal keadaan ini justru membuktikan adanya dorongan Roh Kudus yang bekerja sepenuhnya bagi Allah. Mari sebagai orang Kristen kita taat firman dan mengetahui kehendak Allah yang terdapat dalam Markus 3 ayat 22 sampai 30.